Yeay. Akhirnya berjalan dan sepatu saya belum diikat. Kelihatan nggak sih? Mana? Ini. Aduh, nggak kelihatan. Sampai sini kan? Oh, oke. Udah sih nggak usah diikat. Anjing. Aku mau bikin konten ngobrol-ngobrol ya sebenarnya. Toxic ya, kayak gimana? Ya biar apa namanya? Biar aku sering ngobrol aja gitu. Kak, gimana sih? Ya, karena aku jarang ngobrol soalnya. Makanya Iya. delivery stand up itu kayak textbook doang. Ya nggak bawa dong textbook. Kamu tahu nggak kenapa kamu jadi yang ku ajak pertama kali? Kenapa? Aku ajak teman yang dibenci komunitas. Yes, gue punya label itu. Biasa komet juga nih. Oh berarti kok emang ini ya, emang ambil Bushido Road tuh berarti. Ya, Emang jalan-jalan pembangkang. Biasa Bang Rio. Au. Saya sudah merasakan tidak disukai. Oh berarti Anda cuma ngambil orang-orang yang berarti. Iya, kita cari kekisruhan aja di komunitas gitu. Kau lebih ke nyari circle sih sebenarnya. Circle orang-orang cancel anjir. Gimana? Mau sibuk kerja aja sekarang? Ya, cuma itu yang gue kerjain hari beberapa, ya nggak beberapa sih. Sekarang. Masa jam segini baru pulang? Jam segini, dan tapi ya jam segini tuh udah termasuk cepet loh aku pulang. Biasanya jam 5 lebih biasanya. Kok bisa kamu betah jadi budak kapitalis ya? Iya kan, emang dari dulu harus kayak gitu. Kalau mau nyari uang dari otak, dari otak kan harus begitu. Perasaan kamu nggak mau jadi kuli di sana? Ngangkat-ngangkat barang. Kalau kamu lebih merasa dirimu sangat sedih, kuli di pasar Pak Motong tuh lebih sedih. Kok nggak tahu sih? Nih lidah aku ini udah six pack. Kerjanya ngejilat mulu. Ya kenapa kamu nggak pernah nonton open mic lagi? Ya lu tiba-tiba ditembak. Masih ngambek. Bukan nggak ngambek sih sebenarnya, gue pengen nonton. Iya, tapi cuma nggak pernah ada waktunya. Maksud gue kayak nggak ada penggerak di hatimu kayaknya. Enggak, jadi kayak sebenarnya dulu kan kerja kamu, tetap kamu datang. Apa bedanya? Ayo. Bedanya tuh satu, Mas. Apa? Kalau yang sekarang lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Kalau yang kemarin tuh bukannya gimana ya? Kalau kemarin itu karena gue masih komunitas. Iya. Jadi gue masih punya nih pegangannya buat datang gitu. Iya. Mana korek, tapi jangan sembunyiin cepet. Ada korek, Cuk. Tadi ada di sini. Aduh, kerja. Di bawah kali. Ya di bawah. Enggak ada. Gue nggak megang korek, sumpah. Masa aku turun lagi ke bawah ini? Ya ke bawah lah. Ini dia di dalam, Arif. Ya, kenapa kamu masukin di situ? Gak tahu, gua aja nggak jadi ngambil tembakau anjing. Jadi ya dah, korek dah. Jadi gitu Mas, maksud gua kayak kalau kau dulu kayak gua masih bisa nih ke situ, gua masih ada tanggung jawab lah ke situ gitu. Gua masih punya tanggung jawab untuk ke komunitas. Ya sebelum kamu jadi ketua kan sering kamu datang juga. Lah kan, iya pasti di ketua kan lebih rajin. Ini maksud yang sebenarnya bukan karena ketua enggaknya, Dang. Maksud gua kayak gini deh, gua misalnya gini, gua anggota komunitas tapi gua nggak datang, gimana sih rasanya? Gitu. Biasa aja sih. Kan kau emang beda server emang, anjing. Kau emang nggak punya rasa kepemilikan. Tapi ada rasa kangen loh kok. Kalau misalkan ada anak-anak buat acara, ya gua kangen. Minggu nggak ketemu mereka tuh, walaupun mereka nyebelin sih. Ya pengen lah kesana nonton mereka. Kamu ngerasain gitu juga? Ya gitu juga, Dang. Tapi cuma kayak ya honestly gue bilang iya, emang gue malas ke situ. Cuma gue pengen ke situ. Makanya tapi gue kangen untuk nonton, gue kangen untuk berinteraksi sama anak-anak. Meskipun gue gak open mic ya gitu. Ya kan dulu ingatku pas kamu belum gabung juga kan emang sering kesana ke Bang Dik, ngapain? Enggak lah, anjing. Enggak pernah. Oh iya, lu enggak pernah. Tapi pas selesai bersulang itu kamu lebih rajin kok. Iya, bersulang. Sebelum gua open mic ya. Iya, sebelum open mic lagi gitu kan lebih sering setidaknya nongkrong, ketawa-ketawa, denger jokes imuk. Iya. Ya, jokes siapapun gitu. Kita butuh bala bantuan tawa sebenarnya. Kamu kan enggak mau ketawa sebenarnya.
nggak butuh kalian tuh bala bantuan ketawa saya. Penonton kami udah sepi. Ih, syukur dong. Tahu nggak kami sudah berubah jadi komunitas film nih akhirnya nih. Kami mau ikut lomba film. Paling ujung-ujungnya yang bikin gerakan ya. Bukan Imop. Oh, iya. Imop. Oh, udah jadi sineas tuh sekarang. Enggak sih, karena apa ya, selesai pidato kematian itu ya penonton kok jadi semakin sepi gitu. Iyalah, goblok. Kan enggak dong, biasanya kan selesai show biasanya penonton tuh naik. Harusnya. Contohnya kan Sun bersulang, iya. penonton jadi makin banyak. Nah nggak tahu nih yang kemarin ini kok bisa gitu. Jadinya lebih sepi. Karena awareness-nya nggak ada. Maksud gua Awareness apa sih? Kalau kita ngomongin Sun, apa deh kegiatan kegiatan deh, acara kalian pas kemarin yang kalian kira itu narik penonton gitu. Ya Sun kan? Sun so and everything gitu. Lah iya. Memang harusnya setelah show itu ada peningkatan penonton di kafe kalian. Cuma the problem is awareness-nya penonton kalian tuh nggak ada. Maksudnya kayak dia tahu ada stand up, cuma mereka tuh nggak tahu ada di mana. Mereka nggak tahu pengen nonton di mana. Apa kita kurang ngasih tahu orang itu? Perasaan kita udah Bang Dik udah nggak kemana-mana lagi, udah tetap di sana. Oke. Aku sih curiganya karena ya gitu-gitu aja. Bukan Mas. Apa dong? Aku curiga ke sana sih, mudah-mudahan aku curiga yang salah. Ya sebenarnya kalau ya ini juga soto-sotoyan gua aja ya. Gini deh, kalau misalnya sebenarnya problem kalian tuh ya cuma satu nih, marketing doang. Maksud gua kayak bukan marketing ya, tapi setiap event tuh kalian emang rajin gitu bikin event. Ya rajin gitu bikin event, tapi pernah nggak sih kalian mikir kalau yang nonton kalian tuh bukan teman kalian? Iya. Ya aku mikir gitu sih. Yang temanku juga paling 1-2 datang. Itu pun kadang nggak datang walaupun aku udah promo ini yang datang malahan temannya ke temen aku gitu. Nah maksud gua kayak gitu, kayak ya terlalu sempit sih untuk promo, terlalu sempit lingkungan stand up lote menurut gua ya. Terlalu sempit, kayak ya udah yang datang itu aja, kayak penonton kalian gitu. Mungkin teman-temannya Imop yang at least kalau segini deh kita pukul rata sama penonton ini deh. Kalau semuanya masing-masing tuh datang dari teman-teman kalian masing. Mau nggak sih dia datang ke sana cuma untuk nonton kalian? Yang notabene-nya itu acara yang mereka juga tahu kalau itu latihan, mereka juga tahu kalau konsekuensinya mungkin mereka nggak bakal nonton orang-orang yang lucu. Iya. Nah, problemnya kalian tuh stand up low team tuh nggak bikin fanbase yang bener-bener yang nggak bisa apa ya menurut menjaga penonton. Nggak bisa ngejaga penontonnya. Maksud gua di acara Set Is Dead kemarin satu-satunya orang yang gue bilang konsisten tetap datang pun nggak datang kemarin. Siapa? Buat Mbak Meta. Oh, Meta. Terima kasih. Mbak Meta, siapa Mbak Meta? Ya. Pacar Didin. Bukan. Mungkin Anda tidak nonton karena tidak tahu, tapi terima kasih untuk Mbak Meta. Satu-satunya orang yang dari Sun 1 Low Team selalu datang dia. Siapa itu? Ada cewek penonton. Nonton. Mungkin udah bosan kan karena nggak lihat kita berkembang. Bagus. Juga Sun 4 pun yang di apa namanya? Di Joben. Ya yang di Joben dia datang kok. Loh. Sun 4 tuh datang dia. Mungkin nggak dapat kabar mungkin dari show yang kemarin, show-nya pidato kematian tuh. Iya, nggak tahu sih ya. Cuma di bersulang itu dia datang, gue lihat dia datang. Pidato kematian kemarin gue nggak ngelihat dia datang deh. Padahal promonya lumayan kencang loh kemarin itu. Ya cuma kan the problem is yang kayak gue bilang tadi, kalian nggak ngedukasi. Kalian ini udah punya penonton misalnya, kalian nggak ngedukasi penontonnya lagi gitu. Penonton tuh harusnya kayak gini gitu. Bukan dalam artian ngajarin ya, cuma kayak bentuk penonton ini lebih fanatik sama kalian gitu loh. Kayak dia juga mungkin paling ya sealai-alainya komunitas deh gitu. Mungkin nggak ada candunya ke kita gitu. Kayak mereka tuh nggak punya sesuatu yang bisa dia kejar dari kalian, at least selain dari kelucuan ya, selain dihibur. Ya apa kita jual di stand up kalau nggak lucu dong?
Gitu loh. Cuma kan yang jadi masalah adalah lucunya kalian tuh kayak nggak lucu-lucu banget juga kan kita. maksud gua kayak segmentif banget, ngerti nggak sih? Iya. Kayak segmentif aja gitu. Kalau gua ngelihatnya sih ya segmentif aja, jadi kayak apa yang kalian post di Instagram tuh apa yang yang kalian tahu aja, yang kalian kerjain aja. Cuma itu juga emang termasuk salah satu yang ngedukasi penontonnya. Cuma di end of the day ya itu jadi saringan baru lagi gitu. Jadi dalam mungkin ada nih di fanbase Instagram stand up Lombok, stand up Team, yang dia ngefollow karena tahu ada stand up di Lombok Timur. Iya. Terus tiba-tiba dia ngelihat sesuatu yang ya, kayaknya konten ini nggak masuk sama gua deh gitu, gua cabut ah. Ya sih. Paling nggak satu-satunya cara ya main-main ke pasar lah gitu. Oh ya, datengin pasar. Datang aja ke pasar gitu. Aimal rame sih pasarnya. Enggak, maksudnya pasar stand up-nya kan. Aimal sih memang sedikit yang jadi peminat stand up kita, kebanyakan musik kaum kiri. Kaum kiri musik nggak sih? Enggak, itu band. Kaum kiri itu musisi terbaik di enggak ada bagus lagunya dah. Ya pokoknya gitu deh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena ya kayak gitu keadaan kalian, kayak ya akunnya mati, nggak ada yang jalan. Let's say ya paling bikin konten ya kayak yang gue dulu bilang juga dulu gitu. Ayo kita aktifin akun Instagramnya, ayo kita aktifin YouTube-nya Stand Up Team. Cuma kan masalahnya kan nggak ada yang mau gerak, itu aja masalah. Kemarin gerak sedikit ya, Paris yang kita kekurangan anggota kayaknya. Ya kan kadang gitu anggota masuk lama-lama melempem hilang. Ya Rifki kan udah nggak aktif lagi dia sama udah. Rifki kan udah kerja. Udah pada kerja, dia lebih realistis. Good. Ya gimana ya? Lama-lama mikir juga sih kayak ini kita kurang edukasi mungkin ya ke penonton umum. Kita itu kayak kita start tapi tenggelam gitu. Kita harus memperkenalkan diri. Aku sih senangnya kalau touring kafe, aku touring kafe. Bagus touring kafe. Setidaknya aku punya persiapan, aku nyiapin materi terbaik. Dan ya kita kan pas kita touring kafe ya beda cara kita membawainnya. Kan kadang juga cara Bangdik, kita ke Bangdik, di Bangdik kita bawa ke kafe lain. Penonton yang di sana kaget. Bingung lah anjing. Ini anak-anak pada ngapain? Jokes kita bawa. Harusnya kita lebih berbaur sih. Itu yang pengen, kalau seandainya gue masih jadi ketua ya. Seandainya gue masuk komunitas. Gue tuh pengen bilang sama kalian yang stand up Lombok Team. Tolol. Maksud gue gini deh, kalau emang kalian mau stuck gitu ya. Kalau emang kalian mau stuck, ya udah yang tua-tua itu aja stuck gitu. Yang enggak usah bawa anak-anak barunya gitu. Ya yang masih semangat kayak saya. Aduh. Cuma dia bagus kok. Bang Dadang ini bagus. Saya sampai sekarang sering nulis walaupun nggak jadi satu beat, yang penting premis tulis apa yang dia tulis, apa dia rasakan tulis. Kadang tiba-tiba ada materi baru aja kan ke bawah kan. Walaupun sangat mentah sekali. Yang pentingnya kan katanya Bang Panji juga sebenarnya nulis itu nggak perlu harus langsung lucu katanya. Yang nulis apa premis beat apa ngarangan. Kadang aku buang di Twitter juga kan. Makanya aku kesel kalau ada yang follow aku. Nyampah. ada yang followerku 4 dan ada yang komen juga. Kok lucu banget. Enggak, anjing. Dia lawan aku debat. ada argumenku tentang ini, tapi aku merasa itu argumen itu lucu sebenarnya. Tapi dia ngelihatnya dari cara yang berbeda gitu. Dia aja cara beda. Ya, kok ada yang follow aku sih? Sebenarnya aku tempat buang-buang kayak nemu joke satu kan, kalau tulis di notes males buang ke Twitter aja dah. Iya. Malah ada followers. Berarti sebenarnya gini deh ya, kayak berarti analoginya tuh kok nyimpen materimu yang beneran kau anggap lucu itu di note. Enggak, yang jadi setidaknya word gitu, enggak satu beat, satu jokes itu enggak aku simpen di note. Aku buang ke Twitter.
Kalau aku buat materi itu jelas lah payungannya ini mappingnya gini itu. Aku mau kayak gitu rapi gitu. Kalau masukin ke note, ntar kelihatan di note tanpa judul katanya. Materi apa tanpa judul, karena sana nggak dibuatin judul kan. Emang kaunya aja yang goblok bang. Iya kan, gimana satu note terus bisa nulis panjang lebar cuma satu jokes. Mending buang ke Twitter dulu. Besok kalau ada yang nyambung-nyambungnya terus masukin. Oh berarti sebenarnya kau ngelempar premismu ke Twitter tuh kayak gini berarti ya? Kayak Biar kau ngingetin. Kayak kau nyimpen itu di cloud HP gitu. Analoginya kayak gitu kan? Iya. Kayak sometimes itu bisa nge-trigger seseorang, mungkin itu jadi mungkin di masa depan bakal jadi sesuatu, mungkin. Enggak aku nggak cari gara-gara kok. Aku Bukan, maksudnya kayak nge-trigger emosinya, entah dia bilang, entah responnya adalah, ih anjing kok bisa ya kepikiran or something kayak gitu aja. Aku nggak berpikir sejauh itu sih. Yang penting aku taruh di sini. Ntar kalau aku nemu satu tema yang sama yang aku taruh di Twitter tuh bisa aku jadiin satu set tuh banyak tulisan. Tapi nggak lucu-lucu semua sih. Lucu kok. Follow siapa sih? Saya nggak usah. Dadang Winata. Dadang Winata with underscore. Nggak usah di follow Twitter saya. Iya, nggak usah. Dapat buang jokes itu. Apalagi yang kemarin kan lagi resah-resahnya banget aku. Gak apa-apa. Tentang isu mental healing, healing itu kan. Ih, kau tuh ngerusak apa namanya? Apa sih kamu? Mental. Ini sekarang dia juga gitu ngomong soal mental. Ya mental health issue itu. Kadang aku setuju sama ya orang-orang lemah ini. Ya nggak apa-apa lah kalau dia di anak-anak Jakarta, anak-anak Jawa ini yang bilang gitu, anak Lotim kayaknya nggak cocok deh. Iya, aku pernah lihat temanku yang nganggur itu maunya healing. Karena orang kan healing kan karena kerjaan kan. Harus karena kerja. Ini udah healing padahal yang nganggur ya gimana bisa kamu mau healing gitu. Hei pengangguran, sebelum Anda healing, pasti cari alasan dulu. Tentukan dulu alasan healing itu untuk apa, bangsat. Sehingga ada pemasukan dulu gitu. Paling nggak kau capek gitu. Ada apa nih? Orang meninggal paling. Bismillahirrahmanirrahim. Gotong royong lah ini. Bawel. Assalamualaikum Di rumah gua juga. Enggak sih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami umumkan kepada masyarakat yang ada di lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor pada umumnya Kita lanjut aja, Pak. bahwa Ini ngomongnya Kedistrak. diberatin cuma pakai hidung gitu aja. Peringati Emang suaranya kayak Isra gitu. Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya di Masjid Besar Al-Taqwa Pancor Pancor. Nah, yang kemarin tentunya jatuh pada malam Senin. Itu biarin aja potong. Untuk itu diharapkan kepada kita semua untuk membanjiri Anjing, membanjiri. acara tersebut di Masjid Besar Al-Taqwa Pancor. Membanjiri. Kemudian kepada Bapak, Ibu dan Saudara Kamu yang mengganggu punya mental health anak seseorang, Mas. yang mau dihimbau Kamu mengganggu. atau Kamu kadus itu. dihibur, Kadus. kami persilakan Hei Kadus, untuk segera kau sudah mengganggu mental health para korban banjir di sana, di mana sih? ada tempatnya Herul tuh. Iya, tempatnya Hairul. Nggak ada yang tahu Herul juga. Membanjiri. Ya kayak Buatmu. lanjut yang tadi ya. Masalah Mental health. Oh, komunitas. Kirain udah pindah. Iya kayak apa ya? Komunitas, kenapa komunitas? Maksud Ya aku tuh pengen bertumbuh lagi gitu. Kayak gimana sih caranya nulis yang bagus, gimana sih bawa materi yang bagus gitu. Terus open mic juga gitu-gitu aja. Kadang males juga bawa materi yang sama kayak gini. Ditonton sama musik lagi. Paling yang ketawa Sajidin. Tawaris kita semua untuk gini, mari Bang. kita sama-sama Sebenarnya kalau gue kasih tahu ya. Dari dulu sebenarnya gue bilangin kayak gini untuk komunitas ya. Kenapa anak-anak itu susah buat berkembang, susah buat dapat ilmunya. Ya meskipun gue juga belum dapat ilmunya, cuma di end of at least itu gue masih pengen nulis kok gitu. Gue masih pengen kok tulisan gue jadi lucu. Gue masih pengen nge-rewrite. Cuma masalahnya itu gini deh. Satu-satunya hal yang harus kalian perbaiki itu filternya. Kayak gue bilang dulu, gue selalu ngomongin ini sih pas filternya apa? filternya. Jadi kayak
paling lambat ngerasa nggak sih pada kalian hari kalau misalnya Jumat. kalian tuh nggak bakal tahu materi kalian tuh lucu atau enggak di open mic? acara lain Iya. disertai dengan hiziban, kemudian Radio. bacaan salawat badar, Bangkit itu bukan patokan. acara ziarah mantap, Nah, Walaupun 3 kali dah. acara Nah itu ziarah masalahnya, mantap, bangkit pidato itu bukan khutbah, patokan. kemudian Itu kan yang dibikin sekarang nih. Bangkit itu bukan patokan, yang notabene yang harusnya open mic itu tempat penentuannya. Maksud gua, kalau Emang kita open mic kan di sana. maksud gua gini dong, kayak kok pengen latihan tuh di mana sih lagi? Open mic lah, di open mic, di tempat open, di panggung open mic. Kalau panggung yang ini aja ini udah nggak bisa nentuin itu materi melucu atau enggak, ya mau latihan di mana gitu? Ya emang apa konsisten kita memang kadang juga kesel sama teman-teman yang kita touring nih nggak bawa apa-apa, materi nggak bawa, setidaknya materi yang emang kita niatin buat lucu kelihatan loh, yang emang diniatin tapi nggak lucu daripada nggak niatin nggak lucu gitu. Ya ngarepin improve gitu, kadang kesel penonton ini loh, soalnya penonton tuh lihat nggak lucu stand up Indo Tim ini. Ya itu masalah Kan itu. satu yang jelek kan, anak stand up. Mana diinget nama kita kan? Walaupun kita bawa Dadang Winata, saya Dadang Winata. Yang diinget yang ngebom kan? Itu pun saya juga ngebom kan? Nah itu maksud gua dong, kayak ya kalau lo emang peduli sama komunitas, kalau lo emang peduli sama komunitas, kumpulin lah anak-anak itu ya siapa aja yang masih peduli gitu, ya masih pengen berkembang, ya kasih tahu lah. Open mic itu satu-satunya tempat di Ya mana aku nggak punya power. nggak mesti harus punya power, bisa kok. Maksud gua, Gimana caranya kita pergi open mic sendiri-sendiri? Aku Ya, pengen udah. kayak gitu, yang ngelobi sendiri. Aku mau 20 menit, 30 menit, mau dah aku habisin materiku. Intinya aku terkenal. ya maksud gua, ya gini deh, kenapa masalah open mic ini sangat urgent menurutku ya, dan aku ngeliat juga disayangkan, gue bilang open mic-nya stand up low team itu filternya udah jebol. Pertama karena nggak kondusif sebenarnya, bukan kafenya ya, bukan kedainya, bukan panggung open mic-nya, cuma kaliannya yang nggak kondusif. Maksud gua ya oke lah, kalian ngebantu dengan tawa respect ya tapi tahu dong harusnya di mana tempat naruh itu. Maksud gua kalau kalian setiap hari setiap kali open mic itu kalian kerjaannya ngebantuin orang ngebantuin ketawa, ya ini anak-anak open mic yang bakalan open mic ini nggak bakal tahu dia lucu apa enggak gitu. Maksudnya rancu jadinya. Gue juga ngerasa kayak gitu kok gitu. At least ya paling nggak kalau di situ ada siapa ya, ada Kadus, ada Hairul, Ada ya, lebih banyak penonton umum lah. yang nggak harus penonton umum lah menurut gue ya. Oh, Penonton biasa aja, bukan maksud gue kayak penonton setia itu. penonton setia itu deh. Iya. Paling nggak gue ngeliat ini, ketika kalian ketawa ngebantuin gue karena jokes gue nggak lucu, gue tahu kok itu nggak lucu gitu, gue tahu kok, tapi ketika orang-orang ini nggak ada, Iya. masa gue Bang Dik lagi nyiapin kopi di belakang lagi nyangkut, maksudnya juga kayak gitu ya, kalian lah yang jadi filternya gitu. Ya makanya apa kalau kita buat show itu kan mau sunah atau apa, kita capek cari penonton. Capek. Karena apa ya, nggak ada daya tarik kita kayaknya. Ya aku itu ngerasa ya, lihat yang lain misalkan komunitas yang lain dia buat show set. Stand up Bogor lah. Ada daya tariknya, aku patokannya ya stand up Indo Bogor sama Jakbar sih. Ya itu mantap sekali. Dia punya daya tarik. Dan ya yang tahu ya, paling yang nggak lucu beberapa kita bilang kan. Dan kita memang nggak punya daya tarik gitu. Terus kita mau buat ini, ya kita bakal capek di promonya gitu. Pengen lo buat show set tiba-tiba sehari sold out tanpa ditawarin. Oh, stand up Pro Team mau buat show ya? Beli dong. Karena nggak ada yang buat orang fanatik sama kita. Nggak. Gimana kita harus buat orang punya, gimana caranya kita punya daya tarik kuat, ya harus lucu kan dan menarik. Kita kan nggak punya Itu kan itu. 2 PR yang dalam satu bundle, maksudnya dalam satu paket.
dia kalau kita ngomongin soal itu ya balik lagi ke ininya, balik lagi ke komiknya, ke komunitasnya gitu. Komunitasnya mau nggak ngepush satu orang, atau paling nggak ya nggak usah ngepush satu orang deh, kalau emang pengen jalan-jalan, kalau pengen berkembang bareng ya bagusin ngepush satu orang tuh emang harus ya. Ya enggak sih sebenarnya, cuma itu salah satu cara yang bisa dibilang cukup worth it selama kalian konsisten. Maksud gua ya Coki Muslim adalah buktinya. Buktinya apa? Yang ngepush atau yang dipush? Yang dipush. Coki Muslim itu sebenarnya ya kalau kita bilang majelis MLI itu apa namanya? Sebuah YouTube sebuah konten manajemen. Siapa kepalanya? Juga siapa kepalanya? Kita kan nggak tahu siapa kepalanya. Patrick Effendi. Kita kan anak komunitas. Penonton kamu kan nggak tahu. Iya. Kita kan nggak. Orang-orang nggak tahu ya Patrick Effendi itu siapa. Nggak tahu mereka Patrick Effendi. Maksud gue, tapi yang mereka tahu Coki Muslim. Coki Muslim itu yang dia bawa apa? Dark jokes. Iya. Nah, ketika mereka dapat problem Coki Muslim ini dapat problem, apa yang dilakukan sama manajemennya? Mereka twist lagi apa yang terjadi di hari itu. At least ya kayak kemarin sorry saya ketangkep. Iya. Itu brilian menurut gue. Iya sih. Cuma itu adalah cara di mana dia bisa masih bisa pakai power si Coki buat ngambil atensi penonton. Iya, di roasting mati-matian. Nah, di sini di Lot Team, gua nggak tahu itu bakal berhasil atau enggak ya, soalnya kita nggak punya Kita punya konsep yang bagus tapi kita nggak punya daya tarik. itu masalahnya. Dan siapa sih yang bakal mengidolain temannya sendiri? Siapa? mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya bernuansa Islami. Kalau kita ngomongin soal gimana cara ngebesarin ya, kalau ngomongin cara ngambil daya tarik, ya itu caranya salah satu caranya. Atau dengan cara yang lebih halus, ya paling filternya aja dibaikin gitu, diperbaiki. Open mic-nya aja dibagusin gitu. Maksud gua ya gini deh. Kayaknya Kuli deh, si Kuli tahu kan? Aceng. Ayo, kenapa? Misalnya Aceng deh gitu. Gue bisa bilang kita tahu Aceng itu nggak berkembang sama sekali. Kita tahu. Cuma kalian pernah nggak nyuruh dia buat ngimprov itu? Untuk memperbaiki itu? Enggak. Disuruh sih tapi emang nggak kekeh dia. Itu masalahnya. Menurut gue kayak dia jadi kayak nggak punya tujuan lagi untuk di stand up gitu. Ya balik lagi ke idealisnya orang-orang masing-masing kan. Kamu pernah dengar mereka ya kita berkomunitas itu senang-senang. Ya itu masalahnya. Ya yang kasihan yang kayak aku gitu. Aku cuma nggak mau cari senang ya. Saya nggak mau cuma cari senang doang. Saya mau cari gimana saya bisa berkembang dan lebih baik lagi gitu. Kalau kita mau cari senang-senang ya kesenangan itu bakal bisa habis gitu. Dan mau nggak mau kita jadi realistis, cari uang lah, ngapain sih cari uang. Kesenangan bisa besok juga. Itu yang gue bilang kayak yang gue khawatirin dari dulu tuh kayak gitu, udah kayak ya udahlah kalau kalian emang pengen ini stuck, kalian pengen cuma datang untuk senang-senang ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, cuma nggak usah bawa anak-anak barunya. Ya kasihan nih. Ya tuh itu lucu kok, cuma itu masih butuh proses lebih banyak lagi. Cuma ini deh alumni Battleground deh. Alumni Battleground tuh Aku ngebom, Aceh ngebom, Nanang ngebom, Zain enggak. Dah. Kita nggak usah ngitung Zain ya, kita ngitung kalian bertiga deh. Secara keseluruhan. Kok ngerasa berkembang nggak setelah Battleground? Tanah kita kepada Ya, sistem basis aku jadi dengan persyaratan semakin
selesai Battleground aku sadar dan oh ini kurangnya emang selain soundman kan aku di heckle soundman kan waktu itu. Komet yang heckle aku kecilin suaranya. Dan apa ya, penonton tuh waktu itu juga kurang 10 pas aku naik pertama tuh, aku kan yang opener dan ya aku jadi pakai gimmick. Aku kenapa gimmick lebih lucu daripada komik, dia diproses dan pasti aku udah materi yang bawa ke Battleground pernah pecah di Mataram sama sebelum di rumah kafe pecah itu materi itu, tapi aku teremot di atas panggung di pas Battleground. Kayak Iqbal kemarin lah, satu pacen nggak kena lagi, jujur nggak kena. Gimana caranya pingsan lucu aku, jadi selesaiin dah akhirnya. Ya udah kayak seperti biasa aku ya selesaiin, Nating tulus aja. lucu nggak lucu. Ya itu Makanya terus selesai itu kan aku mikir oh aku kurangnya gini, aku tulis kekuranganku apa dibilang pelaksana gitu, walaupun aku nggak kelihatan denger mereka ya nggak peduli, kayak kelihatan gitu kan aku dibilang pagah kan. Ya. Tapi omongan mereka tuh aku tulis tuh. Nih, delivery, intonasi, nada, apa pun mereka bilang ini apalagi lebih pedas lagi kan. Setiap open mic aku tulis itu, aku inget aku tulis apa bilang mereka itu. Akhirnya aku perbaiki satu-satu. Kalau hitung-hitung ya sekitar 15-an lah itu. Satu penampilan itu banyak kekurangan, besoknya nambah lagi kadang. Yang kemarin ketutup. Ya aku merasa aku berkembang secara delivery sekarang sama penulisan sedikit. Nah itu yang nggak didapat sama Aceng. Aceng gitu doang deliverynya ya. Maksud gua Nanang itu berkembang, kau berkembang, Aceng ya masih stagnan. Maksud gua itu juga bukan berarti kita semua tega ya, tapi karena emang dianya nggak mau gitu. Emang dia terlalu nyaman. Mungkin terlalu di zona nyaman. Itu maksud gue yang ini harusnya yang di kepala gue ya, panggung open mic tuh panggung yang harusnya kalian takutin semuanya gitu. Maksudnya udah nggak ada yang merenang. Emang harusnya kayak gitu, Cok. Maksud gue kayak jadi ketika dia takut untuk naik open mic, dia nggak bakal ngerasa itu main-main gitu. Jadi dia bakal nulis beneran. Iya sih, aku gitu dulu takut ngebom, makanya nulis beneran. Nulisnya beneran, dia naik panggung karena ada niat. Dia bakal nge-delivery dengan cara yang dia latih. Harusnya kan kayak gitu Pak open mic, bukan untuk main-main. Maksudnya kalau untuk main-main ya aku sih main Mobile Legends aja. Punya pandangan kayak gini, open mic tuh nggak harus menakutkan rap, tapi harus diniatkan. Ya, mungkin itu cara yang berbeda, tapi kalau di gua gitu sih. Cuma oke, itu juga masuk akal. Ya kalau ditakutkan takutnya kayak orang presentasi kayak saya dulu gitu, takut sampai atas takut dan ini jadinya textbook. Intinya diniatkan dan nikmati aja, kayak aku pakai cara itu. Open mic aku nggak takut, tapi aku niat nulis, aku niatnya bawanya niat pengen menghibur gitu, pengen cerita sebenarnya kan. Kalau paling enggak itu masih ada di tujuannya si open mic gitu. Masih ada itu tuh masih ada di tujuan dari open mic itu ada gitu. Terus gue kalau kau tiba-tiba naik, lu bilang maaf saya nggak ada materi bla bla bla, tapi tiba-tiba ngelawak dan notabene itu nggak lu latih sama sekali, nggak lu tulis sama sekali. Itu juga kau bikin di atas panggung lagi. Di atas panggung. Ya anjing. Siapa yang bakal ngenilai itu pertama? Maksud gue kitanya juga capek gitu ngenilai sesuatu yang kayak gitu. Gue juga misalnya gue jadi penonton baru deh, misalnya gue tiba-tiba datang ke Jogja Jogja lah ya. Iya. Panggung open mic Jogja tiba-tiba ngeliat yang kayak gitu ya gue juga males gitu. Terakhir dah nih. Jadi kayak nunggu niatnya. Ya kalau 1-2 ya at least yang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semuanya anjing. Udah parah sih kalau semuanya. Minimal satu aja pecah gitu ya. Biar ada yang diinget anak stand up team yang ini lucu. Nggak apa-apa kalau bukan saya, bukan kamu. Ada yang diinget gitu. Makanya kalau aku senang tuh dia naik, Zain, Iqbal naik. Setidaknya ada yang diingat penonton dari kita semua gitu. Paling enggak ya gini deh. Kalau emang materinya beneran ditulis ya,
paling enggak nih kalau dia nggak lucu, materinya tuh nyampe ke penonton gitu. Iya. Maksud gua kayak penonton tuh relate, jadi dia kadang ada mungkin Ada yang dibawa pulang. paling nggak ada yang dia bawa pulang gitu kan, nggak kayak yang tiba-tiba apa. Maksud gua Ya kadang gitu kan, apa cara-cara komik yang tiba-tiba naik tuh nggak ada materi saya ini belum. Sebenarnya dia pengen terlihat alami, terlihat natural gitu, tapi senatural hal yang natural tuh tetap dipersiapkan sebenarnya. itu yang kayak Iya. Kalian Udah pengen gitu. lihat natural loh. Kita lihat komik kan gini, Rip, dia naik tuh. Kayak dia biasa-biasa aja gitu, padahal udah disiapin. Aku suka nonton Rais loh. Rais tuh kayak dia nggak nyiapin materi, padahal udah disiapin. Kita juga kadang ikut cara itu, tapi ya nggak berhasil gitu. Karena kan kita emang beneran nggak siapkan kan kalau kita. kalau kalian kan emang ngelihatnya nggak disiapin. Maksud gua gitu, dan jadi kayak yang di panggung itu nggak kondusif, komunitasnya juga nggak kondusif sama open mic-nya. Jadi kayak dua-duanya ini lost kontak gitu sih, kayak misunderstanding gitu sih, nggak sih? Iya. Lu ngerasa nggak sih kayak kadang ya oke gitu, mungkin kita tahu kalau ini materi ini lucu, cuma problemnya ketika itu kita bawa di luar malah kok jadi malahnya nggak lucu gitu. Iya. Itu apa ya, hal yang open mic itu emang harusnya menyaring kalian, lebih tepatnya menyaring materimu. Kau tahu apa yang harus kau lakuin sama materimu pas kau tahu di open mic itu nggak works. Iya. Cuma ya gitu, dan kalau kau ngomongin, kalau gua unek-unek gua tuh semuanya tuh soal open mic-nya aja sebenarnya. Kalau open mic-nya jadi gitu, kayak Iya. open Iya. mic-nya bener ya, kalian nggak bakal susah untuk milih line up untuk touring cafe, jadi gampang gitu. Soalnya Ya, itu merembet. Warisan budaya. Warisan budaya itu kan emang warisan budaya gitu kan. Set bertahun-tahun. Makanya untuk generasi yang di awal-awal ini sih, misalkan ada yang masuk besok, misalkan ada yang baru, ada yang mau masuk, anak-anak BM itu, teman-teman Malik tuh mau masuk, aduh gimana nih mereka mau masuk, apakah mereka tidak menyesal? Ya kalau dia takutnya dia tuh ikut budaya kita yang jelek itu, yang males-malesan. Mereka tuh juga pengen cepet lucu gitu, pengen ya proses lah kan. Tapi kita kasih ilmu yang ya ini kasih jam terbang banyak. Termasuk DP kemarin dapat dia jam terbang banyak gitu. Iya sih, tahun lalu. Menurut gua kayak gitu, dan kayak Kadang kesel loh Kak Arep yang Apa? udah nyiapin materi di rumah, bawa open mic, sampai open mic nggak dievaluasi. Kesel banget tuh sumpah. Anjing, wah lucu, nih kebutuhin no. Saking biasanya aku disempat senang ya, dikritik anakku jokesku, jadi kalau nggak dikritik kangen gitu. Evaluasi dong please, ini dong beneran evaluasinya, pengen berkembang nih. Karena ya kalau ada, ngerasain nggak kamu kalau kamu udah bikin materi ini terus pecah, terus orang yang kamu hibur ketawa di depan mata kamu senang gitu, pulang-pulang gitu. Bahagia aku malam ini, aku pecah. ya nggak usah pecah deh, kayak ya paling satu punchline deh kena sama orang yang kita tuju, itu udah bahagia banget gitu. Menurut gua sendiri bahagia kayak gitu. Cuma ya kan menurut orang-orang tua kan sekarang hujan nih. Dewa Indra bangsat. Kok Indra? Ya kan dia dewa hujan kan, dewa badai di Hindu. Ya kita pindah dulu ya, Kat. Ya, pindah ke bawah.